Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar kalian semua di rumah? Semoga semua sehat-sehat ya. Hari ini kita sudah memasuki tanggal 7 Juni 2020 dan masih ibadah di rumah aja. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, coba adik-adik duduk yang rapi, siapkan Alkitab, dan ikuti ibadah sampai selesai ya. Karena hari ini ada tamu spesial loh. Wow, siapa ya kira-kira? Wah, tapi Kak, sebelum kita memulai ibadahnya, bagaimana supaya adik-adik lebih semangat? Kita punya tepuk nih Kak. Tepuk apa ya Kak Uli? Namanya tepuk apa kabar? Kayak gimana itu Kak Uli? Jadi gini, kalau nanti Inang atau kakak tanya, apa kabar adik-adik? Jawabnya sehat, sehat, yes, sambil loncat ya. Gitu nah. Gitu ya. Gimana Oke. kalau Inang yang tanya? Boleh. Oke, siap adik-adik, yuk berdiri dulu yuk. Berdiri dulu ya. Oke, ya. Ayo kita mulai ya. Apa kabar adik-adik? Sehat, sehat, yes. Wow, mantap sekali. Kita ulangi 5 kali lagi ya. Enggak ya. Oke, baiklah adik-adik. Hari ini Inang Pendeta ditemani oleh Kak Delima, Kak April, Hai. Kak Uli, Hai. dan Kak Nunut. Kami akan menemani adik-adik dalam pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan adik-adik duduk yang manis. Alkitabnya sudah? Oke, kita akan mulai dengan bernyanyi lagu sekolah minggu Jalan Serta Yesus. Ayo Kak Syera. Kedua tanganku punya 10 jari, ku rentangkan, ku rapatkan, putar ke belakang, ku ayunkan, ku jentikan, puji nama Tuhan. Kedua kakiku punya 10 jari, ku rentangkan, ku rapatkan, putar ke belakang, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Adik-adik, sebelum kita belajar akan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu, ya Bapa dalam surga, dengan ucapan syukur kami atas segala anugerah dan kasih sayang yang Tuhan berikan kepada kami sampai pada hari ini. Engkau tetap memberikan kesehatan kepada kami dan sukacita, sehingga kami kembali boleh datang berkumpul, bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Sebentar kami akan belajar daripada firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, agar firman-Mu benar-benar boleh kami mengerti. Amin. Nah, adik-adik semua, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat 31. Silakan adik-adik dibuka Alkitabnya. Kejadian 1 ayat 26
sampai dengan ayat 31. Kita baca bersama-sama. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan yang sudah kita baca hari ini berbicara tentang penciptaan manusia. Kita tahu bahwa manusia itu juga adalah ciptaan Tuhan. Jadi Tuhan Allah yang menjadikan manusia itu. Nah, oleh karena itu kita melihat dalam peristiwa penciptaan Allah akan dunia ini dan segala isinya, kita melihat bahwa penciptaan manusia itu diciptakan pada urutan yang terakhir, yakni setelah semua ciptaan-ciptaan yang lainnya itu sudah ada dan tersedia. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak? Kenapa demikian? Kenapa manusia itu diciptakan setelah semua ciptaan lainnya itu diciptakan oleh Tuhan? Ada yang bisa menjawab? Ya, nah, kenapa Tuhan melakukan demikian? Karena ternyata memang semua yang diciptakan oleh Allah adalah untuk mendukung keberlangsungan kehidupan manusia di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana kelangsungan hidup manusia dan ciptaan Tuhan Allah yang lainnya di tengah dunia ini. Oleh karena itu semua disediakan lebih dulu supaya manusia itu dapat memenuhi kebutuhannya. Ada udara yang baik, ada udara yang segar, ada air yang jernih, ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang, dan semuanya adalah untuk kebutuhan umat manusia. Nah, manusia itu diciptakan dengan baik oleh Tuhan Allah. Tetapi kalau kita membaca firman Tuhan dikatakan di sana bahwa tidak hanya manusia saja yang diciptakan dengan demikian sempurna dan begitu baik oleh Tuhan. Tetapi semua yang diciptakan oleh Allah itu adalah baik adanya. Nah, tetapi manusia itu memiliki keistimewaan. Istimewanya di mana? Tadi dikatakan bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan Allah segambar dan serupa dengan Tuhan Allah. Apa artinya segambar dan serupa dengan Allah? Nah, sama seperti kita dengan orang tua, tentu ada kemiripan-kemiripan, bukan hanya secara fisik, tetapi juga ada sifat-sifat yang kita miliki itu mirip dengan orang tua kita. Nah, begitu juga dengan Tuhan Allah. Kita juga mempunyai sifat-sifat yang sama seperti Allah. Kita katakan yang pertama mungkin bahwa
Allah kita itu adalah Allah yang penyayang, yang memiliki kasih yang begitu besar. Nah, sifat penyayang dan pengasih itu juga adalah dimiliki oleh manusia. Jadi manusia itu memiliki sikap mengasihi, menyayangi sesamanya sama seperti Tuhan Allah yang mengasihi dan menyayangi kita. Lalu kemudian bahwa Allah itu sungguh-sungguh selalu memberikan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, manusia juga begitu pada umumnya, bahwa setiap orang, setiap manusia akan selalu mengusahakan yang terbaik di tengah-tengah kehidupannya. Nah, oleh karena itu, jadi sifat-sifat Allah ada yang kita warisi di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Nah, lalu kemudian manusia memiliki rupa Allah. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ini adalah merupakan satu anugerah yang begitu luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tetapi kita juga harus mengingat, ketika kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, kita memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar. Apa itu? Menjadi wakil Allah, menjadi mitra Allah, menjadi teman sekerja Allah, atau menjadi sahabat Allah di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini untuk memelihara ciptaan Tuhan, untuk mengolah, untuk merawat ciptaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Jadi itu tugas dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita. Katanya tadi, beranak cuculah, penuhilah bumi. Ya kan? Lalu kemudian kuasailah, katanya demikian. Nah, menguasai bukan berarti lalu kita menjadi sesuka hati kita mempergunakan alam yang telah diciptakan oleh Tuhan. Lalu kemudian sesuka hati kita saja terhadap tumbuh-tumbuhan. Lalu sesuka hati kita saja terhadap binatang-binatang yang ada di tengah-tengah dunia ini. Mau kita sakiti, mau kita pelihara, mau kita bunuh, suka-suka kita. Ya enggak demikian juga, ya kan? Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus bertanggung jawab untuk mengolah, untuk mengusahakan, untuk memelihara, untuk merawat alam yang diciptakan oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Adik-adik, tadi Nang Pendeta katakan bahwa ada tugas dan tanggung jawab besar yang diberikan oleh Allah kepada kita ketika kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Apa tugas kita? Yang pertama itu adalah bahwa manusia itu bertanggung jawab kepada Allah. Manusia itu bertanggung jawab kepada Tuhan atas setiap perbuatan yang kita kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita ini. Nah, oleh karena itu, dalam melakukan segala sesuatu, manusia atau kita harus taat kepada firman Tuhan, dan juga segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya? Nah, contohnya seperti ini. Kalau kita bekerja, maka bekerjalah untuk Tuhan. Nah, bekerja untuk Tuhan maksudnya adalah lakukanlah segala pekerjaan kita itu dengan baik. Lakukanlah segala pekerjaan kita itu dengan jujur. Lakukanlah segala pekerjaan kita itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Kalau dikatakan untuk memuliakan Tuhan, maka di sana tidak ada kecurangan, tidak ada ketidakjujuran, ya kan? Tetapi yang ada di sana adalah kesungguh-sungguhan untuk melakukan pekerjaan kita itu. Nah, lalu kemudian kalau kita sebagai anak-anak harus belajar atau sekolah, maka belajarlah, sekolahlah untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya? Nah, sungguh-sungguhlah menjadi anak yang menuntut ilmu dengan baik. Rajin belajar, jangan bermalas-malasan. Kalau kita malas berarti kita bagaimana? Iya, berarti kita tidak
memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Kalau kita malas berarti kita tidak menunjukkan tanggung jawab kita yang besar kepada Tuhan Allah kita itu. Makanya kalau Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita harus mencari ilmu, bahwa kita harus menimba ilmu, bahwa kita harus belajar, bahwa kita harus bekerja, maka lakukanlah semuanya itu untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, bahwa manusia itu atau kita harus saling mengasihi dan menyayangi sesama kita manusia. Ya, yang pertama itu mengasihi sesama kita manusia. Nah, kenapa kita harus menyayangi dan mengasihi sesama kita manusia? Karena kita adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Tadi dikatakan diciptakan laki-laki dan perempuan. Ya, ada laki-laki, ada perempuan. Jadi manusia itu tidak seorang diri. Nah, sejak awal Allah tidak membiarkan manusia itu seorang diri. Artinya kita itu adalah makhluk yang hidup berdampingan dengan orang lain. Bahkan hidup berdampingan dengan ciptaan Tuhan yang lainnya itu. Tetapi yang terpenting tadi pada poin kedua ini dikatakan bahwa kita harus saling mengasihi dan menyayangi. Nah, bagaimana wujud kita mengasihi dan menyayangi sesama kita manusia? Ya, kita harus mau berteman dengan sesama kita. Kita harus mau berteman dengan siapapun. Lalu kemudian kita nggak boleh menjadi anak yang egois. Tidak boleh menjadi anak yang sombong. Terus memilih-milih teman. Oh, ini yang harus aku temani. Oh, ini nggak layak aku temani gitu. Oh, ini kami sama-sama orang pintar. Oh, ini kami sama-sama orang cantik. Oh, dia itu jelek, hidungnya pesek. Oh, dia itu jelek, rambutnya keriting. Oh, dia itu jelek, kulitnya hitam. Nah, kalau kita masih punya pikiran yang seperti itu, berarti kita tidak menyayangi siapapun, tidak menyayangi teman-teman kita, tidak menyayangi orang lain yang ada di sekitar kita. Padahal Tuhan katakan tadi, mengasihi dan menyayangi sesama kita manusia. Nah, justru ketika kita mengatakan bahwa kita mengasihi dan menyayangi sesama kita adalah bagaimana kita hidup bergandengan tangan di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Jadi hal yang paling sederhana mungkin ya kita berteman dengan siapa saja gitu. Tidak memilih-milih teman. Terus kita mau menolong teman-teman kita yang kesusahan. Kita mau menolong teman-teman kita yang berduka, yang bersedih. Bagaimana kita juga mendoakan teman-teman kita yang sakit, mendoakan teman-teman kita yang berduka, dan lain sebagainya. Artinya, menyayangi dan mengasihi itu adalah kita memiliki juga kepedulian yang tinggi terhadap teman-teman kita. Jadi tidak ada yang memusuhi yang satu, menemani yang satunya. Tetapi semua harus sama-sama menjadi teman di tengah-tengah kehidupan kita ini. Nah, lalu yang ketiga, tugas dan tanggung jawab kita itu adalah mengolah sumber daya alam yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Memelihara, merawat, dan melestarikan alam ciptaan Tuhan. Karena tadi di awal Inang Pendeta sudah katakan bahwa alam yang sudah dijadikan oleh Tuhan itu adalah juga untuk kelangsungan hidup manusia itu di tengah-tengah dunia ini. Jadi tidak boleh sembarangan merusak alam. Jadi tidak boleh sembarangan menghancurkan atau membiarkan binatang-binatang itu punah di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kata Tuhan, kita harus menjaga, kita harus melestarikan, kita harus merawat alam yang sudah dijadikan oleh Tuhan.
Nah, misalnya ketika kita pergi nih berwisata kemana saja, ya kan? Jadi kita nggak boleh sembarangan misalnya merusak apa yang ada di situ, lalu membuang sampah ke sungai-sungai, atau mengotori tempat-tempat wisata, atau kemana saja kita pergi. Tapi kita harus bersama-sama menjaga kebersihannya. Lalu kita bersama-sama menjaga supaya segala sesuatunya boleh bertahan di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Nah, itu yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan dalam memahami bahwa sesungguhnya tugas dan tanggung jawab yang besar itu diberikan Tuhan kepada kita masing-masing. Jadi tugas kita sekarang adalah melaksanakannya di dalam kehidupan kita ini. Ketika Tuhan sudah mengatakan demikian kepada kita lewat firman-Nya, maka anak-anak Tuhan harus mendengarkan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang boleh kita mulai dari hal-hal yang kecil. Bertanggung jawab kepada diri sendiri, bertanggung jawab kepada Tuhan, mengasihi dan menyayangi sesama kita, lalu kemudian melestarikan alam yang diciptakan oleh Tuhan kepada kita. Kita mengingat kita ini adalah sahabat-sahabat Tuhan. Aku, kamu, kita semua adalah sahabat Allah, sahabat Tuhan yang dipakai untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang besar itu tadi. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Kak Uli dan Kak April, menceritakan tentang 2 bintang yang diciptakan oleh Tuhan Allah. Nah, dari sini nanti kita akan melihat bahwasanya kita sebagai ciptaan Tuhan harus saling mengasihi dan menyayangi, memberikan semangat, saling mendukung, dan saling memotivasi. Halo adik-adik, hari ini Kak April dengan Kak Uli akan bercerita tentang salah satu benda penerang di langit. Benda ini ada pada malam hari. Kira-kira adik-adik tahu nggak ya, Kak Uli? Coba kasih aku clue-nya dong, Kak. Huruf depannya B, Kak. B, Belakangnya G. G. Bintang. Betul sekali, bintang. Hari ini Kak April dan Kak Uli akan bercerita tentang bintang. Yuk, coba duduk dengan rapi, kita dengarkan ya ceritanya. Nah, adik-adik yang baik, hari ini kakak akan bercerita tentang bintang. Hari itu malam gelap sekali, tapi tidak seperti hari biasanya. Para bintang sedang mempersiapkan sesuatu yang istimewa. Akan ada festival bintang di langit. Nah, kalian tahu kan kalau bintang itu punya warna dan punya sinar yang terang. Nah, jika ada festival bintang, maka semua bintang akan bersinar dan mereka akan menari. Tentu saja semua bintang akan mempersiapkan tarian yang paling indah. Tapi sepertinya ada satu bintang yang sendirian. Dia nampaknya bersedih. Bintang ini adalah bintang kecil. Dan karena namanya bintang kecil, sinarnya pun kecil. Coba kita dengar kenapa dia bersedih ya? Sudahlah. Tahun ini aku tidak ikut festival bintang. Soalnya tahun sebelumnya sinarku paling redup. Aku kan jadi malu. Oh, ternyata bintang kecil malu karena sinarnya kecil. Tapi hari itu bintang kecil kedatangan seorang tamu. Siapa tamunya? Nah, tamu ini mengetuk-ngetuk. Tok, tok, tok. Shalom bintang kecil. Oh, bintang kecil. Oh, aku mau pinjam sepatumu. Halo, halo, halo. Itu adalah bintang terang. Bintang terang temannya si bintang kecil. Halo bintang terang, ada yang bisa aku bantu? Begini bintang kecil. Besok kan akan ada festival bintang. Bolehkah aku meminjam sepatumu? Karena sepatuku rusak.
Tentu saja boleh. Sepatu punyaku yang manapun boleh kamu pinjam. Soalnya aku tidak ikut festival bintang tahun ini. Apa? Tidak ikut festival bintang? Itu kan festival yang jarang sekali diadakan. Oh, kamu yakin? Ikut sajalah. Kenapa sih? Ya, bintang terang. Karena sinarku redup sekali. Aku jadi malu dengan bintang kejora, bintang terang, dan bintang-bintang lainnya. Apalagi dengan sinar terangmu. Bintang kecil, kamu tahu tidak? Kalau bintangmu itu sinarmu meskipun kecil, tapi sungguh unik. Coba lihat deh, warnamu itu berbeda dengan warna bintang lainnya. Jadi kalau kamu nanti ada, pasti membuat warna langit menjadi cerah dan berbeda. Oh ya, kamu kan pintar menari. Begitu ya bintang terang. Jadi bukan karena sinarku yang berbeda, makanya aku jadi kurang indah di mata yang lain. Tentu saja tidak. Malahan warnamu itu disukai oleh bintang lain loh. Coba bintang kejora, terus bintang yang lainnya juga semuanya tuh bersahabat baik denganmu. Mereka tidak ada yang bilang kalau sinarmu jelek. Mereka semua menyukaimu. Begitu ya bintang terang. Jadi selama ini hanya perasaanku saja. Iya. Nah adik-adik, ternyata bintang kecil merasa tidak percaya diri karena ia merasa berbeda dengan yang lain. Padahal semua bintang punya sinar yang indah meskipun berbeda. Begitu juga dengan bintang kecil. Bintang terang pun mengajak si bintang kecil untuk menari bersamanya. Bintang kecil, gimana kalau kamu ikut menari bersamaku? Mau tidak? Benarkah bintang terang? Aku boleh menari bersamamu? Tentu saja. Mendengar apa yang dikatakan bintang terang, bintang kecil pun semakin sumringah. Ia mulai tersenyum dan kegundahannya pun hilang. Bagaimana? Mau kan? Mau kan? Baiklah bintang terang, aku mau. Kita harus menari dengan indah ya, untuk memuji Tuhan Allah juga. Setuju. Nah adik-adik, begitulah cerita tentang bintang kecil dan bintang terang yang akhirnya mereka sadar kalau tidak ada yang lebih jelek atau lebih bagus karena semuanya indah di mata Tuhan. Begitu juga dengan bintang kecil. Dia sekarang yakin kalau meskipun sinarnya berbeda, tapi Tuhan menciptakan semuanya dengan indah. Kak April, begitu juga dengan kita, anak-anak Tuhan kan? Meskipun mata, hidung, mulut kita berbeda, tidak sama ya Kak? Tapi semua diciptakan indah. Semua diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Begitu adik-adik. Nah, demikian cerita kita pada hari ini tentang bintang kecil dan bintang terang. Karena Tuhan menciptakan kita serupa dengan gambar Allah, maka kita semua baik adanya. Semoga adik-adik ingat pesan firman Tuhan hari ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye! Adik-adik, kita sudah belajar dari firman Tuhan dan juga sudah mendengarkan cerita hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan boleh bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah bersama-sama dengan kami dalam pembelajaran kami akan firman Tuhan hari ini dan juga mendengarkan cerita. Biarlah apa yang sudah kami dengar boleh bermanfaat bagi kami sehingga iman percaya kami semakin ditumbuhkan dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur kalau hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh belajar akan firman-Mu. Kami percaya untuk waktu-waktu yang akan datang, Tuhan juga akan tetap bersama dengan kami dan memberikan waktu yang terbaik bagi kami untuk boleh selalu belajar akan firman-Mu. Amin.
Nah, adik-adik semua, seperti tadi apa yang dikatakan oleh Kak April di awal kita memulai pembelajaran kita hari ini, bahwa kita akan kedatangan tamu spesial. Dan tamu spesial kita sudah ada bersama dengan Inang Pendeta saat ini. Ada Amang Pendeta Tobing. Halo. Ada Inang Nyonya Pendeta Tobing Borumunte. Oh iya adik-adik, hari ini juga kita ada kuis loh. Dan kuis kita adalah kuis tebak lagu. Nah, adik-adik akan menebak apa judul lagu kita hari ini. Tapi biar mempermudah adik-adik menebak judul lagunya, Inang Pendeta akan memberikan 2-3 clue. Ya, perhatikan ya adik-adik semuanya, 2-3 clue. Nah, setelah itu jika adik-adik sudah tahu apa judul lagunya, silakan tuliskan jawabannya di kolom komentar link YouTube Ibadah Sekolah Minggu hari ini. Tapi jangan lupa cantumkan nama adik-adik semua. Ingat ya. Oke, Inang, kita mulai lagu yang pertama. Perhatikan anak-anak, Kak Syera akan memainkan musiknya supaya gampang menebaknya. Clue yang pertama adalah lagunya berbahasa Batak. Ayo mainkan Kak Syera. Clue yang kedua, bercerita tentang memberikan persembahan kepada Tuhan. Ayo Kak Syera. Oke, sudah 2 clue-nya diberikan ya. Sudah ada yang bisa jawab? Ayo cepat-cepat ya, tuliskan komentarnya ya. Oke, clue yang ketiga Inang. Clue yang ketiga, lagu ini bercerita. Lagu ini terdapat dalam buku ND nomor 848. Oke, clue yang ketiga, lagunya ada di buku ND nomor 848. Ayo, sudah? Oke, yang sudah tahu jawabannya silakan tuliskan di kolom komentar di link YouTube Ibadah Sekolah Minggu hari ini. Jangan lupa namanya. Oke, kita lanjut ke lagu yang kedua. Silakan Inang. Ayo perhatikan anak-anak. Clue yang pertama untuk lagu yang kedua. Lagu ini adalah lagu sekolah minggu berbahasa Batak. Masih berbahasa Batak ya Inang ya? Inang. Oke. Ayo Kak Syera. Clue yang kedua, lagu ini bercerita tentang mengajak teman ke sekolah minggu. Oke, mengajak teman ke sekolah minggu. Kak Syera? Kak Syera? Oke, wah sudah semakin tahu ya lagunya apa. Yang sudah tahu silakan tuliskan jawabannya. Clue yang ketiga Inang. Clue yang ketiga, judul lagu ini adalah Ale titik titik titik. Wah, judul lagu ini adalah Ale titik titik titik. Wah, ayo buruan. Sudah? Oke, yang sudah tahu sekali lagi tuliskan jawabannya di kolom komentar pada link YouTube Ibadah Sekolah Minggu hari ini. Oke, jadi kuis tebak lagu hari ini ada 2 lagu saja. Jadi kuis kita sudah berakhir. Terima kasih Amang Pendeta Tobing. Sama-sama. Terima kasih Inang Borumunte. Sama-sama. Nah, adik-adik, sampai di sini kuis kita. Sampai bertemu pada kuis berikutnya. Dadah. Dadah.
Nah, adik-adik, kita sampai di ucapan selamat ulang tahun. Kita akan mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik kita yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Siapa aja ya adik-adik kita yang berulang tahun? Silakan Amang dan Inang. Yang pertama, Yeslin Selomi Dongoran. Yang kedua, Carlise Adel Silalahi. Yang ketiga, Nathaniela Naomi Tiuruli. Yang keempat, Daniel Fernandez Arwan. Yang kelima, Destan Agevon Sitompul. Yang keenam, Immanuel Davin Siadari. Yang ketujuh, Nathanael Nainggolan. Yang kedelapan, Stephanie Leota Anabel Sinambela. Yang kesembilan, Tosi Larson Andilo Huta Barat. Iya, berarti ada 9 anak yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Oke, ayo ya Amang dan Inang, Kak Uli dan Kak April, kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik kita. Selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Ya, jadi kami semua sudah mewakili guru-guru sekolah minggu menyampaikan selamat ulang tahun kepada adik-adik semua. Tentunya seperti biasa, adik-adik yang berulang tahun akan menerima hadiah. Hadiahnya kapan diserahkan? Pastinya setelah kita boleh beribadah dengan aman dan nyaman di gereja kita ini. Oke, adik-adik semua, kita akan bernyanyi untuk adik-adik yang berulang tahun 1 minggu ini. Ayo Kak Syera. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhanlah pimpin langkahmu. Padamu Jesslyn, padamu Carlise, padamu Naomi, Padamu Daniel, padamu Destan, padamu Davin, padamu Nathanael, padamu Stephanie, padamu Toshi. Selamat ulang tahun. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini, seperti bintang di dunia ini. Nah,
adik-adik semua, demikianlah pembelajaran firman Tuhan hari ini untuk kita. Kita sudah belajar firman Tuhan, sudah mendengarkan cerita, dan juga sudah mengadakan kuis tebak lagu. Kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini, dan doa kita akan dipimpin oleh Amang Pendeta Tobing. Baik anak-anak, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Kami dapat melakukan bagaimana supaya firman Tuhan senantiasa hidup di dalam hati anak-anak Tuhan. Kami telah melakukan kuis. Kami percaya semuanya menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dan juga anak-anak Tuhan yang berulang tahun hari ini, Tuhanlah yang memberkati mereka agar tetap sehat, kuat, dan panjang umur. Kami percaya Tuhan akan mendengarkan doa kami. Untuk itu, Tuhanlah yang memberkati semua, termasuk guru-guru sekolah minggu yang hari ini dapat melakukan tugasnya sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik semua, demikianlah rangkaian pembelajaran kita hari ini. Inang Pendeta, Amang Pendeta, Kak Uli dan Kak April tetap berpesan kepada adik-adik semuanya, tetaplah berdoa, Jaga kesehatan, patuhi apa yang dikatakan orang tua. dan di rumah aja. Sampai bertemu minggu depan. Bye.